Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak R. Mahelan Prabantarikso dan Bapak Ibu dosen penguji lainnya. Perkenalkan, saya Vivit Savitri Putri, siswa Semba SM 48 MM UGM. Kali ini saya akan memaparkan tesis saya yang berjudul Strategi Diversifikasi di PT Askrindo dalam Transformasi Bisnis Utama dari Asuransi Penjaminan Kredit ke Asuransi Umum. Penelitian ini berangkat dari perubahan yang sedang terjadi di industri asuransi Indonesia, yang dalam beberapa tahun industri tak hanya menghadapi ketatnya persaingan di market, tapi juga perubahan regulasi. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan, khususnya POJK nomor 20 dan 23 tahun 2023, menekankan adanya keseimbangan portofolio bisnis, penguatan tata kelola, dan pengendalian risiko yang ketat. Kondisi ini mendorong perusahaan asuransi tidak boleh bergantung pada hanya satu lini bisnis. Kemudian dalam konteks PT Askrindo, tantangan tersebut menjadi sangat relevan karena struktur pendapatan Askrindo terkonsentrasi hanya pada bisnis penjaminan kredit, khususnya program pemerintah atau KUR. Mengapa kami melakukan penelitian ini? Dari sini kita lihat bahwa adanya keterbatasan kajian atau penelitian yang membahas mengenai diversifikasi sebagai bagian proses transformasi bisnis dan bagaimana regulasi mempengaruhi arah bisnis perusahaan. Atas dasar itu, peneliti merumuskan masalah penelitian dengan menyusun pertanyaan penelitian dan menetapkan tujuan penelitian yang saling terkait dengan satu kerangka analisis yang terintegrasi sebagai berikut. Pertanyaan penelitian adalah faktor eksternal dan internal apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat strategi di perusahaan. Dua, bagaimana strategi diversifikasi dirumuskan dan diimplementasikan. Ketiga, sejauh mana berkontribusi terhadap transformasi bisnis perusahaan. Adapun tujuan penelitian adalah identifikasi faktor eksternal internal, menganalisa proses formulasi dan implementasinya, ketiga, mengevaluasi kontribusinya, keempat, menganalisa kesiapan SDM dan digitalisasi dan kapabilitas organisasi, dan kelima adalah memberikan rekomendasi strategis bagi perusahaan. Adapun manfaat penelitian adalah dari penelitian ini diharapkan mendapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis, yaitu memperkaya kajian manajemen strategis, dan manfaat praktis yang dapat memberikan rekomendasi kepada manajemen. Kita memasuki landasan teori. Penelitian ini menggunakan beberapa teori, jadi untuk menganalisa lingkungan eksternal digunakan Pestel dan Porter Five Forces, dan kemudian untuk kapabilitas internal digunakan RBV atau kerangka Frio. Ini kapasitas internal. Di sini setelah hasil analisis internal maupun eksternal diintegrasi, dimasukkan ke dalam SWOT dan metrik strategis. Kemudian dari seluruh teori tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam kerangka penelitian. Landasan teori dari penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan proses transformasi bisnis perusahaan. Jadi artinya bukan berfungsi sebagai konsep akademisi saja. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada PT Askrindo. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman kontekstual dan lebih mendalam. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, di sini kami metode pengumpulan data primer. Proses penelitian kualitatif dimulai dari proses pengumpulan data dan persiapan data primer, di mana dilakukan dengan observasi dan wawancara, pengembangan wawasan, dan kemudian diolah.
data diolah. Nah, di sini data diolah, sementara pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi sekunder yang telah diterbitkan seperti laporan tahunan perusahaan, aturan PUJK, dan sebagainya. Setelah data primer dan sekunder berhasil dikumpulkan, tahap berikutnya adalah mengolah dan mengintegrasikan seluruh informasi menjadi dasar pengambilan keputusan strategis. Dilakukan analisis data dengan menggunakan kerangka analisis Frio, Pestel, dan Porter Five Forces. Untuk selanjutnya dilakukan kuantifikasi strategi dengan menggunakan analisis kuantitatif seperti penggunaan metrik AV, EV, dan metrik IE, metrik TOWS, dan untuk formulasi dan pemilihan prioritas strategi digunakan metrik QSPM. Uji keabsahan data guna memastikan kualitas penelitian digunakan 3 cara, yaitu triangulasi, audit trial, dan reflexivity. Sebelum masuk ke bab 4, hasil analisis pembahasan, maka berikut adalah profil dari PT Askrindo, di mana PT Askrindo adalah bagian dari Indonesia Financial Group dan EFG yang selama lebih dari 5 dekade dikenal sebagai perusahaan yang fokus pada penjaminan kredit atau asuransi kredit. Saat ini Askrindo memiliki jaringan distribusi yang luas dengan 7 kantor wilayah dan 59 kantor cabang dan 6 kantor pemasaran yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian memasuki bab 4, analisa. Kalau kita lihat secara simultan, PT Askrindo telah mengembang lini bisnis asuransi umum dengan mengedepankan mass retail dan UMKM. Ini bisa dilihat dari media sosial milik perusahaan yang menampilkan beberapa capaian produk asuransi umum. Namun meskipun demikian, Askrindo tidak bisa dipungkiri bahwa bisnis penugasan masih mendominasi pendapatan perusahaan. Di sini kinerja premi year to date 2026 untuk program KURM adalah sebesar 1,27 triliun. Kemudian perubahan dan tantangan strategis. Proses transformasi akan melibatkan perubahan portofolio bisnis, penyesuaian struktur organisasi, kompetensi sumber daya manusia, pengembangan sistem teknologi, segmen pasar, dan kapabilitas organisasi. Sementara tantangan strategi diversifikasi dalam proses transformasi bisnis adalah tingkat persaingan yang sangat tinggi, kapabilitas digital yang belum sepenuhnya terintegrasi di perusahaan, kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan adanya keseimbangan antara stabilitas bisnis dan existing dalam pengembangan bisnis baru. Hasil analisis Frio menyatakan bahwa Askrindo memiliki beberapa sumber daya yang dapat menjadi unggulan kompetitif berkelanjutan. Seperti di sini disebutkan antara lain adalah reputasi sebagai BUMN dan bagian dari Indonesia Financial Group. Namun di sini terdapat beberapa area yang masih pada level competitive parity, yaitu perusahaan area tersebut belum cukup unik untuk menjadi pembeda dibandingkan pesaing dan masih perlu diperkuat oleh perusahaan. Kemudian dari faktor eksternal, analisis Pestel menunjukkan bahwa faktor yang dominan adalah regulasi, ekonomi, dan teknologi. Seperti tadi kita lihat bahwa regulasi muncul sebagai faktor yang pengaruh sangat kuat dan pemicu utama perubahan arah bisnis perusahaan. Dengan kata lain, diversifikasi kali ini bukan hanya pilihan strategis, tapi juga respon dari adanya perubahan regulasi. Hasil dari Porter Five Forces ini menunjukkan bahwa industri asuransi umum memiliki tingkat persaingan yang tinggi, daya tawar pembeli tinggi juga, dan sangat menuntut layanan digital yang cepat dan mudah diakses. Di sisi lainnya,
Sebenarnya ancaman pendatang baru relatif lebih rendah karena beberapa hambatan baik regulasi maupun kebutuhan modal sangat besar. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Askrindo tidak akan ditentukan oleh perang harga, tapi oleh kemampuan perusahaan membangun diferensiasi dan kualitas layanan. Itu yang saat ini tengah dikerjakan oleh PT Askrindo. Hasil matrik IV menunjukkan bahwa dengan skor 2,87, perusahaan berada pada kategori sedang menuju kuat. Dari metrik EFE diperoleh skor 2,92 yang menunjukkan bahwa perusahaan cukup mampu merespon perubahan lingkungan eksternal. Peluang terbesar berasal dari pertumbuhan pasar asuransi umum, digitalisasi, dan sinergi dengan ekosistem IFG. Ancaman terbesarnya dari regulasi tadi. Nah, ini adalah matrik gabungan ketika skor IFE dan EV dipetakan dalam matrik IA, maka perusahaan berada dalam posisi kuadran 5. Grow Build, artinya perusahaan memiliki fondasi internal yang cukup baik, mampu merespon peluang eksternal. Implikasi strateginya adalah perusahaan perlu melakukan strategi diversifikasi, memperkuat digitalisasi, dan meningkatkan kapabilitas SDM. Oke, dari hasil KSPM, dari 12 alternatif strategi yang tadi dihasilkan oleh SWOT, diperoleh 5 strategi prioritas. Jadi strategi ini memiliki nilai tertinggi dengan akselerasi digitalisasi. Yang tertinggi adalah satu, akselerasi digitalisasi end-to-end untuk mendukung bisnis non-penugasan. Selanjutnya adalah penguatan kapabilitas aktuaria dan desain produk. Kemudian pengembangan produk asuransi mikro, SME, dan pengembangan produk niche berbasis risk profiling, pemanfaatan DGS, dan core system untuk memperluas distribusi. Jadi temuan ini pesannya jelas bahwa transformasi bisnis yang dilakukan Askrindo sudah sejalan, namun keberhasilannya ini sangat tergantung pada kemampuan perusahaan mengintegrasikan digitalisasi, penguatan kapabilitas organisasi, dan pemanfaatan keunggulan yang telah dimiliki. Berdasarkan hasil analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan utama dilakukan diversifikasi adalah regulasi. Seperti tadi, merupakan faktor eksternal dominan yang mendorong transformasi di tubuh PT Askrindo. Kemudian formulasi strategi yang dilakukan bersifat top-down, kemudian diversifikasi yang dilakukan bersifat related diversification. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa strategi diversifikasi dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi bisnis menghadapi tekanan regulasi. Jadi, dengan menggunakan related diversification, maka akan lebih relevan digunakan oleh perusahaan. Implikasi manajerial ada 5, yaitu transformasi digital transmigrasi, diversifikasi berorientasi pasar, penguatan kapabilitas organisasi, peningkatan keunggulan operasional, dan strategi pertumbuhan yang terkelola dan berkelanjutan. Kesimpulan dan saran, bahwa bagi manajemen PT Askrindo, percepatan implementasi digitalisasi secara menyeluruh dan terintegrasi, fokus pada kompetensi inti dan pengembangan SDM. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah pendekatan kuantitatif atau mixed method, melakukan studi komparatif, uji pengaruh diversifikasi terhadap profitabilitas dan risiko yang mendalam. Sebagai penutup, menurut pendapat kami, diversifikasi bukan pilihan pertumbuhan, tapi menjadi fondasi bagi transformasi bisnis PT Askrindo di masa depan. Terima kasih. Sekian dari kami.